Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah tentang integrasi nasional. Oke, kita masuk. Konten yang akan kita atau materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengertian dari integrasi, kemudian jenis integrasi, kemudian integrasi di Indonesia, dan pengembangan dari integrasi nasional ya maksudnya. Oke, kita masuk kepada pengertian dari integrasi. Jadi secara istilah, integrasi nasional itu terdiri atas kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti adalah kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, integrasi ini juga memiliki dua pengertian, yaitu adalah yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Kemudian yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Jadi merujuk pada pengertian kedua, itu mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada. Kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, apa yang dijelaskan tentang integrasi itu adalah integrasi ini mempunyai arti yang pertama itu adalah pembaharuan ya. Pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, jadi berintegrasi itu bisa diartikan dia terpadu, tersusun, ya, atau bergabung supaya dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Kata mengintegrasikan berarti membuat, ya, untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula itu terpisah-pisah. Oke. Jadi dalam pengertian ini secara istilah dan juga menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa integrasi itu adalah upaya untuk menyatukan segala sesuatu atau unsur-unsur yang dia semula itu terpisah-pisah. Jadi upayanya untuk menyatukan itu disebut dengan mengintegrasikan. Nah, Safruddin Bahar, ya seorang pakar tahun 1997 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah wilayahnya. Nah, berarti mengintegrasikan itu membuat untuk menyempurnakan. Kita lihat istilah integrasi nasional, memiliki dua macam arti, yaitu adalah yang pertama itu secara politis. Nah, jadi secara politis ini maksudnya adalah integrasi nasional itu penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial itu ke dalam suatu wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi kalau seperti Indonesia itu kan berbeda-beda, beda-beda wilayahnya, kemudian beda-beda suku bangsanya, beda-beda agamanya, beda-beda warna kulitnya. Ya, nah karena itu diupaya untuk menyatukan perbedaan itu menjadi suatu identitas baru yang kita kenal dengan identitas nasional yang berlaku dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu disebut dengan integrasi yang dalam arti politik. Kemudian yang kedua itu adalah secara antropologis. Nah, secara antropologis integrasi nasional itu juga merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga ada suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, kalau tadi lebih kepada secara politis itu lebih kepada menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial itu ke dalam wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Konteksnya adalah wilayah nasional untuk membentuk identitas nasional. Sedangkan kalau antropologis itu adalah penyesuaian di antara unsur budaya yang ada. Sehingga terjadi suatu keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya masing-masing wilayah di Indonesia ini ya kan juga memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, upaya untuk menyatukan perbedaan budaya itu disebut dengan integrasi secara antropologis.
Oke, baik, kita masuk kepada jenis dari integrasi. Nah, jenis dari integrasi ini yang pertama itu adalah integrasi bangsa, kemudian yang kedua itu adalah integrasi wilayah, kemudian yang ketiga itu adalah integrasi nilai, kemudian yang keempat integrasi elit massa, kemudian yang kelima integrasi tingkah laku atau suatu tindakan integratif. Nah, kita lihat satu-satu. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini juga merupakan suatu proses menyatukan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Jadi membangun rasa kebangsaan itu yang ditekankan di dalam suatu wilayahnya. Masih ingat ya, bangsa itu adalah tercipta karena adanya kesamaan rasa tadi. Jadi membangun rasa kebersamaan itu, membangun rasa bahwa kita merupakan satu bangsa. Dari yang tadi terpisah-pisah, ya, dari suku bangsa berpisah-pisah, wilayah berpisah-pisah. Nah, kita membangun rasa kebersamaan itu. Nah, itu yang disebut dengan integrasi bangsa. Jadi proses untuk sampai kepada pembentukan rasa kebangsaan dalam suatu wilayah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah integrasi wilayah. Nah, ya wilayah itu lebih kepada batas teritorial ya. Nah, kalau secara politisnya wilayah itu diartikan adalah batas teritorial atau kewenangan suatu kekuasaan, di mana batas teritorinya. Nah, jadi integrasi wilayah ini yaitu adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya sosial tertentu. Jadi Indonesia ini kan beda-beda nih wilayahnya ya. Nah, kemudian disatukan dia dari Sabang sampai Merauke dengan batas-batas yang sudah ditetapkan. Jadi upaya untuk mempersatukan dari segi wilayah. Di wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana batas wilayahnya? Kalau ingat peta Indonesia pasti ingat garis putus-putus ya. Nah, garis putus-putus itu adalah batas wilayah Indonesia. Bagaimana menyatukannya wilayah Indonesia ini. Nah, dulunya wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu kan kalau kita lihat dari zona ekonomi eksklusifnya ya, dari jarak itu jauhnya dulu hanya sekitar 3 mil laut. Oke, 3 mil laut jaraknya. Kemudian diperpanjang atau diperbesar menjadi 12 mil laut. Nah, dulu di antara pulau-pulau di Indonesia kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan, nah itu dulu laut yang memisahkan itu hanya dihitung 3 mil. Jadi sisanya antara misalnya batas Sumatera, batasnya Kalimantan. Nah, tengah-tengah setelah diambil 3 mil misalnya bersisa jarak laut itu ya. Nah, itu dulunya bukan masuk wilayah Indonesia. Oke, dia dianggap sebagai wilayah semua orang bisa masuk gitu loh. Nah, karena Indonesia ini adalah archipelago state ya, atau negara kepulauan. Kalau dibiarkan dengan kondisi yang begitu, orang lain bisa saja masuk ke dalam kawasan di antara perairan laut Indonesia, negara asing atau orang yang punya kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ditakutkan itu menyebabkan perpecahan. Makanya kemudian ada upaya untuk integrasi wilayah dengan adanya deklarasi Juanda yang meminta itu luas wilayah laut Indonesia itu menjadi 12 mil dihitung dari bibir pantai. Makanya sekarang tuh garis putus-putus itu ya, bukan mengelilingi Sumatera, bukan mengelilingi Jawa, bukan mengelilingi Kalimantan gitu ya. Nah, jadi garis putus-putus itu dari Sumatera terus ke Kalimantan kan gitu. Nah, wilayah tengah-tengahnya itu di antara pulau dengan pulau itu sekarang itu adalah wilayah laut perairan Indonesia. Itu juga merupakan salah satu upaya integrasi wilayah. Oke? Kita masuk kepada
integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini yaitu adanya suatu konsensus atau suatu persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Jadi contohnya masyarakat Indonesia ini bersepakat bahwa Pancasila itu merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan. Nah, itu adalah integrasi nilai. Jadi kita menganggap bahwa Pancasila itu sebuah nilai. Tujuannya adalah untuk memelihara persatuan atau kesatuan, atau kita memiliki tujuan yang sama, memiliki acuan yang sama, ideologi yang sama. Nah, itu tujuannya, agar kita memang mampu menyatukan keberagaman. Karena memang ya masyarakat Indonesia ini kan memang multi kompleks dia, banyak sekali perbedaan ya, multi kompleks kita, multi ras, multi budaya, multi agama, multi bahasa, banyak lagi ya. Nah, hal itu juga disatukan oleh integrasi nilai. Apa itu? Itu adalah Pancasila. Kemudian yang keempat itu adalah integrasi elit massa. Nah, ini maksudnya ini kemampuan untuk menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintahnya, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massanya. Jadi contohnya adanya komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan warga. Kalau kita di Sumatera Barat itu namanya nagari ya, warga nagarinya dengan wali nagarinya gitu. Ada komunikasi ini yang sifatnya intensif. Artinya ada persoalan itu bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. Ada keterlibatan dari warga masyarakat juga terhadap pemerintahan. Begitupun ke atasnya, wali nagari misalnya dengan camatnya, dengan bupatinya, atau dengan wali kotanya, sampai ke level yang paling atas. Jadi ada penyatuan dari pemimpin ya, elit-elit atau pemimpin-pemimpin ini dengan massa, dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat gitu. Nah, ada upaya untuk menyatukan itu. Ketika terjadi masalah ya dimusyawarahkan, dicarikan solusinya secara bersama. Kemudian kita lihat yang kelima itu adalah integrasi tingkah laku atau disebut juga dengan tindakan integratif. Nah, yakni ini merupakan kemampuan orang-orang di dalam masyarakat itu untuk berorganisasi, untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, jadi memang ya Ananda, integrasi tingkah laku ini kalau kita pribadi ya ketika kita hidup bermasyarakat, kita tidak lagi bisa memikirkan memikirkan aku gitu, tetapi lebih kepada memikirkan kita. Artinya sama-sama senang, sama-sama makan ya, sama-sama sedih gitu loh. Jadi nggak ada yang istilahnya kita itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipupuk sejak awal. Kenapa? Karena hal-hal itu akan melahirkan namanya kesatuan. Nah, ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, itu sudah sudah merupakan satu bibit-bibit perpecahan. Nah, jadi Ananda, saran Ibu mumpung masih di awal-awal semester ya, nanti kalau sudah kembali ke kampus, usahakanlah untuk bergabung dengan organisasi. Kenapa? Karena dalam organisasi itu kita akan diajarkan untuk bagaimana caranya kita bekerja sama. Nggak hanya jadi mahasiswa yang kebanyakan kampus pulang tempat fotokopi. Nah, jadi bergabung dengan komunitas itu akan memupuk tingkah laku kita untuk menjadi integratif. Bisa dipahami. Jadi ketika kita sudah hidup bersama, manusia ini kan pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri. Karena dia nggak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saling bergantung kita dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, namanya saja kita hidup bersama, itu pasti kepentingannya nggak sama kan, beda-beda. Nah, itu disatukan dengan adanya itu yang berusaha untuk kita satukan. Nah, bagaimana kita melebur ke dalam kelompok, memikirkan bahwa bukan lagi saya, tetapi bagaimana dengan kita. Nah, bisa dipahami.
Kemudian integrasi di Indonesia. Nah, jadi seorang pakar itu William Liddell, beliau mengidentifikasi bahwa ada 2 jenis halangan integrasi yang dihadapi oleh negeri kita. Yang pertama itu adalah adanya pembelahan horizontal. Ini tipe ya, horizontal. Pembelahan ini berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Nah, memang tidak seberat yang dihadapi oleh kawasan di Asia Afrika, akan tetapi beberapa di antaranya itu memiliki identitas politik yang amat kuat. Dalam keagamaan pun juga kita demikian. Jadi memang secara horizontal, konfigurasi etnis, agama, geografi di Indonesia itu memang bukan hal yang sampai saat ini tuh bersatu dengan ketat ya, meskipun dalam hal tertentu memang tidak seberat yang terjadi persoalan ini di negara-negara lain. Nah, namun memang Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang lengkap dengan macam-macam perbedaannya, nah pasti identitas budayanya pun beda-beda. Nah, beberapa di antaranya itu memiliki identitas politik yang amat kuat, kemudian juga keagamaan yang sangat kuat. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar untuk menyatukan ini, tidak pintar untuk menimbang-nimbang hal-hal ini, maka itu rawan menyebabkan terjadinya perpecahan. Sedangkan dalam bidang vertikal itu adalah kita memiliki celah perbedaan antara elit dan massa. Jadi latar belakang pendidikan kekotaan misalnya menyebabkan kaum elit itu berbeda dari massa yang berpandangan tradisional, contohnya. Latar belakang pendidikan, dia tamatan itu, beda cara konsep berpikirnya. Nah, secara vertikal itu masih terdapat kesenjangan dengan hal itu. Secara vertikal itu terdapat kesenjangan pembangunan, misalnya di Jawa kok pembangunannya luar biasa, tapi di daerah-daerah bagian barat, bagian timur kok pembangunannya nggak seperti yang terjadi di Jakarta gitu. Jadi sehingga pusat peredaran uang itu lebih banyak terjadi di Jakarta gitu kan ya. Kemudian tapi upaya untuk hal ini memang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu adalah untuk kesenjangan ini, yaitu meminimalkan dengan kebijakan daerah serta percepatan pembangunan Indonesia bagian timur. Artinya adanya otonomi daerah ini sebenarnya merupakan suatu upaya untuk meminimalkan, karena ada kebijakan otonomi daerah, jadi masing-masing daerah bisa menata daerahnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, sehingga terjadi percepatan pembangunan, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Kita masuk kepada pengembangan integrasi nasional. Jadi seorang pakar bernama Howard E. Grins menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa ini dapat mengembangkan integrasinya. Yang pertama itu adalah adanya ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini itu dapat menciptakan integrasi masyarakat. Kenapa? Karena adanya ancaman, masyarakat itu punya keinginan untuk bersatu. Meskipun mereka beda suku, beda agama, beda ras ketika menghadapi musuh yang sama. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan atau gaya politik kepemimpinan. Kalau misalnya pemimpin adalah orang yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, kemudian jasa-jasanya juga besar, nah bahkan bisa menyatukan bangsanya yang sebelumnya justru tercerai-berai. Makanya gaya politik kepemimpinan itu perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, bagaimana lembaga politik ini? Yaitu lembaga politik yang satu padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik yang diterima oleh masyarakat yang beragam. Nah, maksudnya adalah ada kebijakan aturan dalam lembaga politik ini yang sifatnya tidak tumpang tindih. Artinya seragam. Sehingga satu padu dia. Kemudian juga
hal ini karena pelayanan termasuk pelayanan yang sama ini maksudnya adalah tidak membedakan kelas-kelas gitu loh. Nah, jadi memang kekuatan lembaga-lembaga politik ini kalau bisa diberdayakan sebagaimana yang seharusnya, itu bisa untuk pengembangan integrasi nasional. Kemudian ideologi nasional. Nah, ideologi ini merupakan nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Karena ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Nah, jadi ideologi nasional ini, kalau kita sama-sama mau berusaha untuk mengembangkan ideologi nasional ini, maka dia juga bisa menjadi sarana untuk pengembangan dari integrasi nasional. Kemudian berikutnya, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut itu biasanya bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Kita lihat pendapat dari Suntoyo Usman tahun 1998 menyatakan bahwa kelompok masyarakat itu dapat terintegrasi apabila memenuhi 3 hal. Oke, apa saja itu? Yang pertama, masyarakat itu dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Sampai saat ini kita memiliki yang namanya Pancasila ya sebagai nilai-nilai fundamental atau stat fundamental normnya kita. Nah, jadi karena kita sudah punya, upaya kita saat ini adalah berusaha untuk mewujudkan atau merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu untuk keberlangsungan bangsa, untuk keberlangsungan negara Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, masyarakat itu dapat terhimpun dalam unit sosial sekaligus yang memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jadi maksudnya jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakang itu menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka itu dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut. Jadi bukan lagi pada latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat itu berada di atas saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, maka mereka bersatu. Jadi di atas saling ketergantungan itu artinya lebih daripada ketergantungan. Jadi sudah menimbulkan ikatan di sana, gitu. Rasa, gitu. Saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, maka itu bisa menciptakan persatuan. Nah, namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain itu akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Oke, makanya kita sebagai warga negara harus memang pandai-pandai untuk menjaga hal ini. Kenapa, Bu? Kok saya sendiri aja, Bu? Orang yang lainnya enggak, Bu? Nya gini, untuk hal-hal yang sifatnya adalah nilai dasar ya. Ini kan sebenarnya penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, penanaman nilai-nilai Pancasila itu kan sebenarnya untuk membentuk karakter dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia loh, bukan masyarakat luar negeri, tapi masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita ingin negara ini tetap berlangsung lama, kalau kita pengen ya kesejahteraan masyarakat itu terwujud sebagai suatu cita-cita atau sebagai suatu tujuan kenapa kita bernegara. Kalau kita ingin anak cucu kita aman, damai, tentram, sejahtera sampai nanti-nantinya, maka ini menjadi tugas kita semua untuk mewujudkan ini. Oke. Menjadi masyarakat yang dapat terintegrasi. Kita masuk kepada bagaimana membangun integrasi nasional suatu negara. Jadi membangun integrasi nasional itu mencakup 2 masalah pokok. Yang pertama adalah bagaimana membuat rakyat itu mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Ini tugas siapa? Apakah pemerintah saja? Enggak, tetapi kita bersama. Oke, bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan negara? Dalam arti kata, ketika kita hidup bernegara, kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Nah, penyelenggara negara itu adalah pemerintah dalam hal ini juga punya hak dan kewajiban, untuk menyelenggarakan negara. Nah, jadi bagaimana sinergi yang baik itu terjalin antara masyarakat dengan pemerintah. Itu yang harus diupayakan untuk membangun suatu integrasi nasional. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan konsensus normatif. Ini artinya bagaimana caranya kita meningkatkan normatif ini dalam artian undang-undang ya. Bagaimana membuat suatu peraturan yang memang seharusnya baik ya, kemudian sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, kemudian peraturan itu mampu untuk mengatur bagaimana harusnya perilaku politik setiap anggota masyarakat. Nah, kalau memang sudah sesuai dengan apa yang disepakati bersama, maka integrasi nasional itu akan terbangun dengan baik. Oke. Nah, memang bagi negara ini sebenarnya tuntutan integrasi ini menjadi masalah yang pelik. Karena perkalian-perkalian suku yang merupakan unsur negara itu telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang memang menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Begitu juga dengan ikatan dan kesetiaan etnik ini adalah sesuatu yang alami. Dia sifatnya adalah primer, sedangkan kesetiaan nasional itu dia bersifat sekunder. Nah, bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan, ataupun terganggu, maka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya, sehingga berakibat pada lepasnya kesatuan itu dari komitmennya sebagai suatu bangsa. Oke, jadi kalau memang tidak pintar-pintar menjaganya, bisa jadi itu justru terjadi disintegrasi bangsa. Oke, nah, ditinjau dari keberagaman etnik dan ikatan primordial inilah sebenarnya pembangunan integrasi bangsa itu menjadi sangat penting. Ironisnya, ya, bahwa pembangunan integrasi ini selalu menghadapi dilematis seperti yang memang sudah kita urai tadi. Itulah jadi memang ya integrasi nasional ini merupakan sesuatu hal yang memang sangat penting ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan dulu, silakan untuk diskusi, kita buka forum diskusinya di e-learningnya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.